Assalamualaikum Sobat Football United. Ya akhirnya sangat cepat sekali ya. Jadi seperti diinformasikan sebelumnya, kalau memang proses terkait dengan Youri Tielemans ini bergerak sangat cepat. Bahkan di hari Selasa pagi waktu setempat ini medical test sudah diselesaikan. Hari Senin itu here we go-nya. Tiba-tiba tidak ada kabar sebelumnya. Hari Senin here we go, hari Selasa medical test, dan di hari Selasa sore waktu Eropa juga langsung diresmikan. Gua akan membacakan atau mengartikan press release-nya dari manunited.com. Ini menarik ya, ada informasinya, juga termasuk nomor punggung dari Youri Tielemans. United mengumumkan perekrutan Tielemans. Manchester United dengan senang hati mengkonfirmasi bahwa Youri Tielemans telah bergabung dengan klub dengan syarat pendaftaran selesai. Gelandang tersebut telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Jadi 5 tahun, bukan 4+1. Tidak ya, tapi langsung diberikan kontrak 5 tahun. Tielemans yang telah 90 kali membela timnas Belgia baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA di mana ia memimpin negaranya hingga mencapai perempat final kompetisi tersebut. Musim lalu ia mencatatkan 7 assist untuk Aston Villa dan membantu klubnya memenangkan Liga Europa UEFA, mencetak gol pembuka di final melawan SC Freiburg. Di antara para penyerang dan gelandang, Tielemans paling banyak menembus lini pertahanan per 100 operan di Liga Premier serta melakukan operan terobosan terbanyak kedua di bawah tekanan ya. Youri Tielemans berkata, "Sulit untuk menggambarkan betapa bangganya saya bergabung dengan Manchester United. Menandatangani kontrak dengan klub yang begitu istimewa terasa luar biasa. Ini adalah puncak dari dedikasi bertahun-tahun saya pertama kali ketika saya jatuh cinta pada sepak bola. Saya mendapat kesempatan untuk merasakan kesuksesan dalam permainan ini, dan itu hanya meningkatkan tekad saya untuk mencapai lebih banyak lagi. Ambisi dari semua orang di klub sangat jelas. Kami semua bertekad untuk memperebutkan trofi terbesar dalam beberapa tahun mendatang." Jason Wilcox, Football Director, mengatakan Youri secara konsisten menjadi salah satu gelandang paling menonjol di Liga Premier selama 7 tahun terakhir. Dia memiliki semua kualitas teknis serta ambisi dan mentalitas untuk berkembang di Manchester United. Konsistensi Youri sangat luar biasa dan dia akan menambah ketenangan, kreativitas, dan kepemimpinan pada skuad kami. Kami sangat senang menyambut pemain dengan pengaruh dan pengalaman seperti dia, baik di lapangan maupun di ruang ganti, saat kami terus membangun tim yang siap bersaing untuk meraih gelar-gelar tertinggi. Dan Youri Tielemans ini juga sudah dipastikan nomor punggungnya musim depan dia akan memakai nomor yang sebelumnya dipakai oleh Casemiro. Jadi dia akan memakai nomor 18 di musim ini. Dan nomor 18 ini ya juga pernah tentu saja selain Casemiro memakainya, Kapten Bruno Fernandes juga sempat memakai nomor 18, dan Ashley Young, pemain yang juga pernah membela Manchester United setelah pindah dari Aston Villa, itu juga sempat memakai nomor 18. Untuk Youri Tielemans sendiri ya, dia sempat memakai beberapa nomor seperti kayak 31 di Anderlecht, lalu juga di Monaco dia memakai nomor 17, 15 dan nomor 8. Dan ya kali ini dia akan memakai nomor 18 setelah sebelumnya juga cukup sering memakai nomor 8. Ya luar biasa menurut gua pergerakan dari Manchester United dalam mengamankan target-target terutama di lini tengah ya. Setelah beberapa periode atau beberapa waktu sebelumnya cukup lama mereka memonitor pemain, lalu pemainnya lepas. Mereka berusaha untuk bersaing, berkompetisi, mendatangkan pemain. Artinya yang dimonitor lepas itu adalah Elliot Anderson, lalu yang sudah bahkan berkompetisi untuk bisa dihadirkan di Old Trafford. Matheus Fernandes juga lepas. Lalu ya mendadak Andre Santos
yang diincar dengan cepat gerakannya. Lalu gelandang kedua Youri Tielemans juga hadir di Old Trafford. Menurut gua ini sebuah perekrutan yang bagus setelah sebelumnya Here We Go, dan secara cepat ya diresmikan. Artinya apa? Artinya bahwa bukan hanya Manchester United saja yang ingin cepat mengamankan Youri Tielemans, tapi juga pihak pemain menurut gua menunjukkan komitmennya ya. Dia tidak ingin terlalu lama, dia tidak ingin mungkin mempertimbangkan hal-hal lain. Yang disebutkan juga bahwa ketika ada komunikasi dari Manchester United, Youri Tielemans langsung mengatakan iya. Dan ini merupakan hal yang positif dari sisi bahwa sang pemain juga sangat ingin bergabung di Manchester United. Ini salah satu poin yang menurut gua sangat-sangat krusial. Tielemans mengatakan ketika Manchester United memanggil, Anda tidak berpikir dua kali. Seperti diinformasikan sebelumnya bahwa ada beberapa tawaran sebenarnya, seperti kalau tidak salah dari Saudi, tentu saja dengan gelontoran uang yang banyak ya. Lalu juga Aston Villa sebenarnya dalam posisi tidak ingin melepas Youri Tielemans. Aston Villa juga dalam posisi ingin menawarkan kontrak baru kepada Youri Tielemans. Yang menarik juga bagaimana catatan Aston Villa dan juga Youri Tielemans ya. Bagaimana situasi Aston Villa musim lalu terutama tanpa Youri Tielemans dan dengan Youri Tielemans. Ternyata memang bagaimana situasinya kalau menurut gue dari sumber yang gue dapatkan, kalau ada keadaan yang negatif nih bagi Aston Villa tanpa Youri Tielemans. Dan ini menunjukkan bahwa Youri Tielemans merupakan pemain yang sangat krusial di Aston Villa musim lalu. Dan Aston Villa sendiri juga merupakan tim yang luar biasa menurut gue dalam beberapa musim terakhir. Bagaimana dari penampilan ya Aston Villa dengan ataupun tanpa Youri Tielemans. Dengan Youri Tielemans ini 93 pertandingan, tanpa Youri Tielemans 21 pertandingan. Persentase kemenangannya dengan Youri Tielemans itu ada di angka 52,7%. Tanpa Youri Tielemans kemenangannya ini drop ya ke angka 41%. Jadi memang ada peran yang besar. Lalu tadi disebutkan juga bagaimana catatan-catatan yang positif dari Youri Tielemans di Premier League. Misalnya dari sisi tackling yang sukses, dia ini berada di 6 besar pemain dengan tackling yang berhasil. Di atasnya ada Rodrigo Bentancur, ada Elliot Anderson, ada Tim Iroegbunam, ada Sander Berge, dan nomor 1 adalah Declan Rice. Lalu tadi disebutkan juga terkait dengan umpan terobosan, memang Youri Tielemans juga termasuk di papan atas pemain-pemain tengah yang berhasil melakukannya di Premier League. Tapi secara keseluruhan memang dia memiliki kualitas, dia memiliki pengalaman yang akhirnya memang kalau menurut gua kombinasi seperti inilah terutama di lini tengah ya. Kita tahu juga ada Andre Santos yang usianya muda, lalu ada Kobbie Mainoo yang tentu saja juga muda, dan ada sosok senior seperti kayak Youri Tielemans. Di X gua menulis bahwa situasinya adalah di tengah ada Youri Tielemans, ke depan sedikit ada Bruno Fernandes, lalu di depan banget ada Benjamin Sesko. Youri Tielemans memiliki umpan progresif yang juga banyak, Bruno Fernandes dengan kualitasnya, Benjamin Sesko merupakan striker yang menurut gue juga cukup berhasil di musim pertamanya, sehingga nampaknya musim ini bisa jadi merupakan musim yang jarang bagi Manchester United mungkin berkesudahan pertandingan tuh dengan 0-0 ya. Bukannya tidak mungkin, tapi bukannya pasti gitu ya bahwa semuanya tidak ada yang 0, tapi mungkin jumlahnya tidak banyak. Dalam arti adalah ya Manchester United punya peluang besar untuk mencetak gol di setiap pertandingannya. Apakah menang tentu saja atau mungkin tidak menang, itu juga dengan gol yang tercipta. Bisa jadi seperti itu ya menurut gua nih. Ini hal yang juga gua nantikan untuk musim ini. Dan untuk menutup ya, salah satu faktor kenapa kok Youri Tielemans juga
disegerakan untuk diamankan. Ya setelah ini tentu saja menurut gue Yuri Tillmans akan melakukan liburan ya setelah Piala Dunia. Tapi setelahnya dia tidak fokusnya sudah jelas. Dia akan ke Manchester United, dia akan mengikuti pre-season, mungkin tidak dari awal tapi juga tidak dari akhir. Dan lini tengah ini merupakan lini yang sangat vital, lini yang sangat penting, sehingga pemain-pemain baru yang hadir pun juga diharapkan bisa secara besar ikut serta ya dalam proses persiapan untuk musim ini. Andre Santos pun juga dihadirkan duluan kan. Jadi menurut gue memang ini sebuah rencana, sekali lagi ya, ini sebuah rencana yang bisa diimplementasikan dengan baik oleh manajemen Manchester United. Nah, sekarang dari persiapan seperti ini, mudah-mudahan eksekusinya nanti ya, artinya dari sisi permainan di kompetisi juga bisa menunjukkan hal yang positif, sehingga Manchester United ya bisa memberikan kita hasil-hasil yang positif juga ya di kompetisi yang diikuti musim ini, Premier League, Champions League, FA dan juga Carabao. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.